Baik, selamat sore semua ya. Ya, ini kemarin tuh saya atau cerita dulu lah ya. Saya kira cerita maksudnya sharing sharing sesuatu yang menurut saya berharga begitu. Jadi minggu lalu saya tidak bisa hadir karena saya kami diundang ya dibiayai oleh ADB menghadiri satu expo sebetulnya di Singapura itu tentang revolusi industri. Itu perpanjangan lokasi dari expo yang serupa di Hannover, Jerman. Ya, nah kemudian saya ingin sharing sedikit aja kesimpulannya, begitu ya, dari expo tersebut yang juga banyak seminar-seminarnya di sana. Eh, Teknologi bukan lagi menjadi main issue tampaknya, ya. Walaupun yang diperlihatkan teknologi, tapi artinya yang dibahas di dalam seminar, diskusi-diskusi, itu bukan lagi teknologi, tapi ke hal surrounding dari teknologi tersebut. Apa yang dimaksud surrounding itu hal-hal yang non teknis saja, ya. Misalnya apa? Misalnya workforce, tenaga kerja, ya. Jadi bagaimana kita memikirkan, menyikapi penerapan teknologi itu bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja, kebutuhan kompetensi baru ya yang sesuai dengan teknologi baru dan sebagainya. Jadi itu workforce misalnya. Yang kedua itu adalah sustainability, terutama sustainability dalam pengertian lingkungan. Ya, jadi bagaimana menerapkan teknologi itu tapi punya dampak positif terhadap lingkungan. Ya, itu satu satu isu juga. Lalu isu yang barangkali hangat akhir-akhir ini yaitu circular economy. Ya, mungkin bagi yang belum familiar silakan di browsing aja, tapi kurang lebih ya bisa ditebak lah ya. Jadi bagaimana kan ketika suatu bisnis proses dieksekusi entah di dalam kampus, dalam perusahaan, dalam sebuah kota begitu ya, ada perputaran ekonomi ya, bagaimana kita mengamankan begitu ya supaya ekonomi itu sebisa mungkin jadi circular ya, sehingga itu menjadi lebih terkendali dan tidak banyak tidak banyak buangan-buangan dari proses yang akhirnya menjadi tidak efisien begitu. Ya, jadi kalau kita melakukan proses apa, entah itu menghasilkan kertas, sampah, atau apa, bagaimana itu bisa ada next proses yang sudah direncanakan, sehingga ini dipikirkan secara utuh, sirkulernya bagaimana. Sehingga itu menjadi, ya tadi sinergi dengan sustainability lingkungan, ya, dari efisiensi ekonomis, dan sebagainya. Ya, bahkan istilah net zero carbon itu juga banyak disebut ya, masih sejalan dengan sustainability. Ya, jadi saya kira itu ya, oleh-oleh yang saya maksud itu, saya ingin menceritakan itu ya, tidak hanya untuk kuliah kita, tapi ini untuk knowledge Anda bersama semuanya. Ya, jadi artinya jangan hanya fokus mikirin teknologi. Teknologi semakin available, semakin mudah diadopsi dan sebagainya. Ya, tentunya banyak hal yang canggih yang bisa dilihat kemarin, tapi ya sekali lagi isunya bukan itulah. Itu tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan finansial kita, pilih teknologi yang mana. Ya, baik. Sekarang kita eh, lanjut ke kuliah kita. Saya udah nitip kemarin ke Pak Yusep. Pak Yusep, ini materinya. Silahkan disampaikan.
Jadi sudah sampai mana Pak Iset kemarin? Sudah baru 91 katanya bagian awalnya. Jadi slide ini bagi yang belum ngecek sudah saya upgrade dibanding yang versi minggu lalu ya. Tapi intinya kita akan masih bicara di di slide yang judulnya week ke-9 ini, minggu ke-9 ya. Ya, jadi supaya lebih menarik dan wawasannya jadi lebih luas begitu, saya ubah sedikit strategi. Kuliah kita tidak mendalami teknis database-nya data warehouse begitu. Saya anggap yang kemarin sudah cukuplah menjadi pengantar. Oh, kira-kira data warehouse seperti itu, ya. Posisinya di mana. Nah, kita akan melihat lebih luas, apalagi kata kunci bisnis intelligence belum kita explore secara luas. Jadi kita akan bicara sekarang lebih meluasnya ke sana, bahkan tidak sekedar hanya bisnis intelligence dalam konteks BI dan data warehouse versi lama, begitu ya. Kita expand nanti ke pembicaraan AI, pembicaraan tentang data science dan sebagainya. Ya, baik, kita lanjut ya. Wah, ini ternyata harus ini ya, Pak. Ini. Kan ini. Kenapa tidak mau pindah ya? Ke atas ke bawah. Ya sudah, lagi ngambek barangkali ya. Ya, kita mulai dengan opening vignette itu semacam pembuka ya, penglihatan pembuka begitu. Baik, nah ini satu case saja ini ya. KON ini adalah satu perusahaan produsen. Pak Ari, ya. Ini yang sudah Pak. Yang sudah bagaimana? Oh ini sudah. Saya sudah menyampaikan kalau persoalan ini 91. Yang perlu dilanjutkan tinggal 9.2 kecuali akan mengulang. Silakan. Terima kasih Pak. Saya bisa cepat pulang ya nanti ya. Karena sudah sebagian. Ya, ini sebetulnya hanya satu case saja ya, bagaimana sebuah perusahaan yang kebetulan pembuat elevator begitu melakukan penerapan teknologi dalam hal ini untuk analitik sehingga mendapat berbagai benefit ya. Nah, ini mungkin saya berikan highlight di sini sedikit ya, bahwa intinya kon atau koni, saya nggak tahu harus bacanya bagaimana ya. Nah, anggap aja kon lah. Kon itu menerapkan analitik dengan mengandalkan satu sistem yaitu IBM Watson Applications. Nah, menarik kalau ditelusuri Watson itu asalnya apa, cikal bakalnya ya. Jadi IBM itu punya dua produk atau apalah kita sebut ya, dua karya lah gitu. Satu karya pertama yang lebih awal itu Deep Blue. Deep Blue itu program main catur. Ya, silakan cari di YouTube, di internet begitu. Deep Blue ini program main catur. Ya, tampaknya emang apa istimewanya Pak? Sekarang aja program main catur banyak yang gratis, tinggal download gitu ya. Nah, tapi istimewanya Deep Blue ini sekelas Grandmaster dunia gitu. Jadi orang paling jago main catur sedunia itu diberi gelar Grandmaster. Ya. Nah, salah satunya di zaman tahun sekian itu ketika Deep Blue di-create itu Grandmasternya itu namanya Garry Kasparov. Ya, hampir bisa dibilang selalu Grandmasternya orang Rusia, nggak tahu kenapa. Ya, Grandmaster catur itu Garry Kasparov. Nah, si Deep Blue itu menantang Garry Kasparov itu.
Ya bayangkan, manusia satu manusia paling hebat sedunia, jago main catur. Kan catur itu perlu mikir kan? Nah ini sebetulnya sengaja IBM itu bikin Deep Blue itu nantang Garry Kasparov. Saya yakin sudah direncanakan itu. Itu mau memperlihatkan apakah mesin itu bisa mencapai kecerdasan sekelas manusia gitu. Ya. Nah, jadi Deep Blue ini akhirnya setelah selesai menantang Garry Kasparov. Ya, dan menang gitu. Dalam beberapa pertandingan Garry Kasparov kalah oleh Deep Blue itu. Jadi ini membuktikan bahwa kita bisa meng-create satu kecerdasan ya yang bahkan lebih atau bisa mengalahkan manusia. Paling apa betul? Nah, ini sekarang itu yang seperti itu disebut narrow intelligence. Cerdas tapi bidangnya sangat sempit, yaitu hanya bisa main catur aja. Kalau kita ajak main hal mah nggak bisa dia. Main gaple apalagi nggak bisa, ya. Nah, jadi itu kira-kira si Deep Blue itu ya, narrow intelligence. Nah, ahli AI membagi itu ya, dan narrow intelligence. Ada apalagi yang sampai yang paling ini ada 3 itu, super intelligence, serba bisa seperti manusia. Nah, jadi kalau melihat Deep Blue udah bisa, ini kalau saya sih mikirnya ini tinggal nunggu waktu ini. Ya, tinggal nunggu waktu nanti bisa yang di atas manusia. Mudah-mudahan Tuhan tidak menghentikan lebih awal dunia ini, gitu ya. Nah, kemudian setelah sukses dengan Deep Blue, IBM itu membuat ini sistem IBM Watson. Ya, sebelum ini jadi produk yang ditawarkan, Watson ini ya sebuah mesin yang kira-kira punya pengetahuan umum lah, ibaratnya Google di dalam Watson. Tapi kita bisa interaktif, mengeksplor knowledge-nya si Watson ini. Ya, kalau Google kan dia hanya searching, lalu kita yang harus menginterpretasikan kan ya apa yang muncul dari sana. Kalau Watson ini jadi ngobrol, dia dilengkapi dengan interaksi suara. Ya, jadi kita ngobrol ke Watson, nanya sesuatu, seperti kita sekarang bisa itu nanya. Ibu kota Indonesia, Jakarta gitu ya. Tapi nanya pertanyaan yang sulit-sulit juga bisa ke Watson ini. Nah, untuk membuktikan kesaktian si Watson ini, ya, IBM ikut pertandingan ini, namanya Jeopardy. Jadi Jeopardy itu kayak kuis itu di Amerika. Tujuannya manusia pesertanya. Ya ini kuis pertanyaan-pertanyaan umum sih, siapa yang paling jagoan gitu ya. Nah, udah ada pemenang-pemenang, si IBM nantang ini. Boleh nggak ikutan ini? Melawan para pemenang ya. Akhirnya terbukti, Watson ini menang. Dan Watsonnya ini ya, bukan ada operator nanti pertanyaannya apa diketikkan gitu oleh orang yang membantu, enggak. Jadi si Watsonnya itu memang ini mendengarkan live gitu ya. Jadi ininya si operator kuisnya itu menanyakan ini, ya Watsonnya interaktif suara gitu. Ya walaupun tidak diwujudkan dalam robot atau apa, enggak. Suara aja ada yang ini. Ya saya nggak tahu juga kalau ada orang di balik servernya ini ya, sembunyi ya. Ya, baik. Mungkin ini jadi satu ini ya, IBM memperlihatkan kemampuan. Di satu sisi ini teknologi secara umum, di lain pihak ya IBM ingin memperlihatkan ini saya punya kehebatan ini. Nah ini akhirnya Watson jadi produk ini analytical, kira-kira gitu ya. Si tadi tadi pakai mesin ini engine-nya sebagai cloud services gitu ya. Nah, itu kira-kira pemahamannya. Baik. Ya, ini sudah ya Pak Yusef ya, pokoknya lebih mencapai kemajuan gitu berkat itu. Lesson learn-nya juga saya kira nggak saya bahas lagi ya. Nah, baik. 9.2. Pak Yusef ini belum ya 9.2 ya. Belum Pak yang ini Pak. Ya, environment and DSS changing ya, DSS decision support system. Jadi at the end yang mau kita bicarakan itu sebetulnya decision support system. Manusia itu dalam melakukan apapun, banyak hal, itu sering kali kita harus mengambil decision, keputusan. Ya, nah ini
Bagaimana ini sebetulnya istilah DSS nanti kita lihat ya, sudah sejak lama ada. Nah, tapi makin ke sini makin berubah bentuknya, makin hebat ya. Sehebat apa nanti kita lihat ya. Baik, kita coba sepakati dulu ini decision making ya. Decision making is one of the most important activities in organization of all kind ya. Jadi organisasi apapun, bahkan tidak hanya organisasi. Manusia as persona juga melakukan decision making ya. Bahkan saya kira tidak hanya manusia ya. Hewan pun melakukan berbagai decision ya. Singa ketika mau berburu ini sekarang apa tunggu dulu atau apa itu decision. Decision making leads to the success or failure of organization and how well they perform. Ya, singkatnya decision itu pasti berakibat baik atau sial-sialnya kan berakibat buruk juga. Ya, itu dua hal itu ya. Tentunya sekarang kita berharap dengan bantuan informasi yang lebih akurat itu menjadi sesuatu decision yang cenderung lebih baik. Dan itu sangat mungkin sebetulnya dalam situasi tertentu, apalagi kalau decisionnya itu bersifat repetitif. Jadi artinya kita menghadapi satu titik pengambilan keputusan di mana situasinya itu sebetulnya similar, mirip dengan satu situasi masa lalu yang pernah terjadi. Ya, karena decision making system yang sekarang ada berbasis komputer, berbasis AI terutama, itu mengandalkan data-data masa lalu, pembelajaran dari data masa lalu. Ketika data masa lalunya terjadi lagi yang sangat similar, maka kemungkinan decision making-nya menjadi lebih akurat. Ya, manusia itu punya kelemahan. Walaupun kita punya kemampuan daya pikir yang lebih hebat, tapi kita juga sebetulnya melakukan keputusan itu berdasarkan experience kan. Paling gampang dokter. Ya, dengarkan lalu ini. Wah, COVID Pak, gitu kan. Ya, itu ketika pertama kali ada COVID, mikir dokter, COVID bukan ya. Tapi setelah dia menangani 10 COVID, COVID ini Pak. Setelah menangani 100, apalagi baru dilihat COVID nih Bapak. Ya, nah jadi itu by experience ya, si dokter atau manusia secara umum decision making seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa mengingat berapa histori masa lalu? 10, 100, 1000, 10.000, sejuta. Nah, jadi itulah sebetulnya pemahamannya. Kenapa mesin kok sekarang ada yang bisa lebih hebat dari manusia? Karena misalnya AI itu bisa diajarkan sejuta data masa lalu. Sedangkan kita hanya bisa mengingat 200 data masa lalu. Ya, sehingga AI bisa menebak ini saham beli atau jual. Lebih akurat daripada manusia. Nah, itu kira-kira. Ya, pemahamannya seperti itu. Oke. Lalu hal yang perlu diperhatikan juga ada kaitannya dengan risiko ini ya. Jadi mungkin sekarang decision making tertentu itu dilihat resikonya apakah masih berbahaya. Kalau berbahaya mungkin diserahkan ke manusia. Jadi asumsi manusia ini sekarang masih lebih unggul dari mesin. Ketika high risk, ini jangan ke AI, manusia aja. Gitu ya. Saya nggak tahu nih apakah 10 tahun lagi, ini high risk AI aja. Yang tidak high risk manusia aja. Jangan-jangan seperti itu ya di masa depan ya. Saya nggak tahu juga. Baik, bagaimana decision making proses? Proses decision making itu urutannya bagaimana? Sebetulnya ini sama dengan urutan kita memecahkan masalah apapun atau mencari solusi apapun. Ya, yang pertama itu adalah define the problem. Pahami masalahnya itu apa? Ya, di mana kita mau mengambil keputusan. Kemudian construct a model that describe the real world problem. Jadi sebisa mungkin ini ya modelnya itu
kita punya gambaran, entah diagram sederhana atau apapun, atau hanya imajinasi. Ini mempengaruhi apa, ini mempengaruhi apa. Nah tadi kalau Dina tadi baru ikut kuliah saya cerita tentang ini panjang lebar ya. Nah setelah itu adalah identify possible solution. Jadi cara decision yang paling baik itu kalau seandainya kita percaya ini mungkin solusinya bukan satu ini. Kita coba bangkitkan. Bagaimana ya kalau solusi ini? Bagaimana kalau saya ngambil solusi ini? Bagaimana kalau saya ngambil solusi ini? Ya, itu. Supaya tidak terlewat. Jangan-jangan ada yang baik gitu. Ya, mungkin maksudnya jangan sampai buru-buru pilih presidennya yang ini gitu ya. Pilih dulu. Mungkin ada yang ini, yang ini, yang ini. Jangan sembrono ngambil keputusan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah compare, choose, and recommend a potential solution. Ya intinya memilih lah. Setelah kita lihat berbagai peluangnya yang ada apa, kita pilih yang terbaik. Ya, baik. Ini ada versi yang lain, tapi kalau dilihat sengaja saya tampilkan dua-duanya, ya, supaya yakin bahwa ternyata ini dari dua pihak yang berbeda, cara mengambil keputusan tuh gitu-gitu aja sebetulnya. Coba aja kita lihat. Understand the decision you have to make. Ya pastilah. Sama dengan yang tadi juga kan. Collect all the information. Ya, hal-hal yang berpengaruh mengambil keputusan. Identify the alternative. Sama. Ya, evaluate. Select the best alternative. Make decision, hanya ditambahin. Jadi ya intinya begitulah. Ya, mengambil keputusan yang baik adalah seperti itu. Nah, satu hal yang jangan dilupakan itu adalah influence atau influences of external factors. Ya, jadi pengaruh-pengaruh dari faktor luar, faktor eksternal. Jadi di satu sisi kita itu dianjurkan ya menentukan boundary, batasan sistem kita. Nah, tapi itu berarti yang di dalam sistem kita itu harus diperhatikan mau tidak mau. Apakah berpengaruhnya sekuat apa dan sebagainya ya. Nah, tapi juga jangan lupakan, mungkin ada surrounding di luar batas, tapi sebagian ada yang berpengaruh. Jangan sampai kita lupakan. Ya, kalau kita terjebak sama batas geografis aja, nanti wah Jakarta aman Pak, nggak hujan. Tiba-tiba wah banjirnya datang dari Bogor kan ya. Nah, itu eksternal kan, kalau dilihat dari geografisnya. Nah, jadi kita harus perhatikan itu di dalam melakukan decision, ya. Nah, ini contoh aja. Kalau ada pendekatan lain silahkan, tidak dilarang ya. Contoh ini, bagaimana mengidentifikasikan faktor eksternal. Eksternal itu ya, ada yang disebut pestle analysis, political, economic, sosial, teknologi, dan seterusnya. Perlu semuanya ya terserah kita. Ini hanya ini aja, hanya pilihan begitu ya. Atau yang lebih ini ya, yang lebih familiar dengan semua orang ya, SWOT analysis ya. SWOT ada yang internal, ada yang eksternal juga ya. Nah ini dalam mengambil keputusan tolong perhatikan itu. Nah sekarang decision making itu bergeser. Yang tadinya decision making itu dilakukan lah, awalnya dilakukan sepenuhnya oleh manusia, ya, perlahan-lahan teknologi mulai masuk. Asalnya teknologi hanya menyediakan data atau informasi, ya, untuk decision makers, sehingga dengan adanya data yang akurat, decision makingnya menjadi lebih baik. Lalu bergeser analitiknya sekarang oleh teknologi, ya, ketok palunya, pencet belnya oleh manusia, begitu ya. Lalu kalau kita melihat mobil Tesla, itu contoh decision makingnya sudah full oleh teknologi mesin. Decision making apa ya, mobil sambil jalan kan belok kiri, belok kanan, lurus, gasnya tambah atau kurang. Nah itu.
Technology for data analysis and decision support ya. Nah, jadi sebetulnya peranan teknologi dalam satu rangkaian proses decision making itu sebetulnya panjang. Banyak titik di mana teknologi bisa melakukan ini ya, kontribusi. Sebagian hal-hal yang kita lakukan tanpa kita sadari bahwa itu adalah part of decision making. Ya, sebagai contoh, group communication and collaboration. Wah, itu bukan decision making, Pak. Tapi sebagian decision making itu perlu komunikasi dulu dengan berbagai pihak. Bahkan mungkin perlu rembuk, diskusi. Nah, sekarang kan diskusi dengan WhatsApp, ya, dengan Zoom dan sebagainya. Nah, ini kan sebetulnya part of akhirnya ya decision making ya. Ketika mati teknologinya, wah kelabakan ya. Kemarin semua kelabakan kan, semua orang kan setengah hari paling tidak ya. Kenapa nih si contrengnya nggak muncul-muncul nih WhatsApp-nya. Improve data management. Nah, jadi teknologi dalam hal ini untuk data managementnya. Ya, tidak bicara analitiknya atau apa. Jadi kalau yang itunya sudah pasti ya, analitik ya, lalu actionnya. Nah, managing giant data warehouse and big data. Jadi bagaimana teknologi membantu mengumpulkan itu. Analytical support. Nah, ini kita seringnya fokusnya hanya ke sini kan. Data warehouse, analytical support. Padahal banyak ini. Ya, sekarang yang tambah itu adalah kognitifnya. Faktor-faktor kecerdasannya mengganti peran manusia dalam konteks kecerdasan. Ini yang sering makin perannya makin besar lah ya di situ. Oke, saya kira tidak perlu saya bahas satu persatu semuanya. Nah, lalu ada yang mendefinisikan fase-fase decision making sebetulnya masih sejalan dengan yang tadi. Ya, masih similar dengan yang tadi, tapi ini lebih detail ini. Jadi dikatakan tahapnya 3, ya. 1 intelijen. Intelijen di sini maksudnya adalah ya seperti James Bond lah, mau intelijen begitu kan, mengumpulkan informasi-informasi penting. Nah, di sini ada nih. Bisa organization objective, search and scanning procedure, data collection dan seterusnya. Ya. Lalu setelah itu hasilnya adalah problem statement. Ya. Nah, masuk ke desain. Tadi sudah disinggung juga ya, model. Kita perlu punya model untuk merepresentasikan pemahaman kita, ya. Nah, setelah itu hasilnya adalah dari sini ada alternatif-alternatif. Terakhir choice. Ya. Setelah itu ya implementation, artinya action, the real actions yang kita lakukan. Jadi similar ya dengan yang tadi, tidak ada satu perbedaan gitu. Nah, decision making dalam konteks menggunakan teknologi ya itu sejalan dengan satu pemikiran yang dilontarkan oleh Simon, saya lupa lengkapnya tapi terkenal Simons ini menulis buku ya. Kemudian inilah tadi yang kita bahas 3 major phases ini, 3 fase ini dikemukakan oleh Simon dalam pemikirannya dalam sebuah buku ya. Inilah cara mengambil keputusan. Simon ini memperlihatkan cara pandang bahwa di dunia ini ada hal-hal yang sifatnya itu tidak natural atau artificial, tapi bukan hanya artificial intelligence ya. Jadi Simon melihat artificial dalam arti luas ya, termasuk karya-karya engineering dan sebagainya itu artificial, buatan manusia. Artinya tidak berupa material alami begitu ya, tidak juga diproduksi secara alami gitu ya, tapi by human intervention, kira-kira seperti itu. Baik, nah lalu salah satu bagian awal dari dari tadi decision making itu adalah
mengumpulkan data kan ya, mengumpulkan data. Nah, ini ada beberapa isu di dalam di dalam data collections. Mulai dari data are not available. Ya, ini paling parah ya. Datanya tidak ada. Indonesia paling jagoan ini ya. Data are not available gitu ya. Nah, tapi bisa juga begini. Oh, datanya ada Pak di sini, di sini, di sini. Data persepsi kita harusnya sama. Ternyata beda ini. Ya, berapa penduduk Indonesia? Oh, kata ini segini, kata ini segini. Berapa pulau di Indonesia? Gini, gini, gini. Beda ya. Pulau Pasir itu Indonesia atau bukan? Tergantung nanyanya ke siapa, gitu ya. Nah, berikutnya ini obtaining data may be expensive. Mengumpulkan data itu bisa sangat mahal. Tapi sekarang banyak cara-cara yang sangat efektif, efisien untuk mengumpulkan data ya. Di masa lalu ketika kita perlu data, seringkali harus ada proses survei fisik, yaitu sangat time consuming, effortnya luar biasa, cost-nya juga besar. Sekarang kan survei-survei gampang kan ya, dilakukan dengan cara elektronik. Kemudian data may not be accurate. Ya, ini kita harus untuk menjawab akurat atau tidak, kita harus telusuri sampai prosesnya ya. Lalu data estimation is often subjective, data may be insecure dan sebagainya. Tapi ini daftar diantaranya tantangan-tantangan untuk mendapatkan data yang baik begitu. Lalu ada juga yang mengusulkan decision support framework. Ya, seperti apa ya? Ya, ringkasannya gambar ini aja. Ya, jadi ini intinya adalah kombinasi ya, kombinasi dari tipe decision. Ini dikatakan ada decision yang structures, semi-structures, unstructures. Kemudian ada control. Kontrolnya ada yang operasional control, managerial control, strategic planning. Ya, nah, ini ada semua ininya, ada semua titik temunya. Ya, nah jadi jika diperlukan kita boleh ketika kita punya satu case decision making, kita coba identifikasikan. Ini kira-kira ada di area yang mana, ya, sehingga kita bisa punya komparasi juga. Oh, ini operation atau manajerial. Nah, ini bisa dikaitkan dengan ini harus siapa yang diajak mikir, diskusi, approval dan sebagainya, ya, berdasarkan pemahaman-pemahaman ini. Oke. Berikutnya adalah ada daftar key characteristics ya, karakteristik kunci dan kapabilitas dari satu DSS, Decision Support Systems. Nah, ini intinya adalah 14 item ini ya. Nah, 14 item ini sebagian merepresentasikan key karakteristik, sebagian merepresentasikan capabilities ya. Nah, kita nggak bahas satu persatu lah. Satu diantaranya provide support for semi-structures or unstructured problem. Jadi decision support system itu menyediakan ya atau menjadi pendukung dalam sebuah problem yang sifatnya semi-structures atau unstructured ya. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Kemudian yang kedua, support managers at all levels. Jadi decision support system seringkali ada di berbagai tingkatan, tentunya decision supportnya berbeda. Karena dari prinsip manajerial, semua manajer itu pasti mengambil keputusan. Hanya keputusannya beda disesuaikan dengan hierarkinya ya. Nah, nanti sistem decision supportnya juga menjadi berbeda ya. Secara umum kalau dikaitkan dengan complexity, tentunya yang hierarki manajerialnya lebih tinggi itu cenderung makin kompleks ya.
makin ke bawah makin operasional relatif lebih mudah ya untuk dilakukan. Baik, saya kira ini 3 halaman ini saya bisa ini ya percepat hanya untuk menunjukkan aja. Ini ada 14 aspek, kemudian ini penjelasannya. Ini penjelasan 1, 2, 3, ini penjelasan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan sisanya. Ini. Ya, baik. Nah, komponen dari DSS. Jadi tolong pisahkan ya kalau kita bicara decision making itu pengambilan keputusan secara umum. Apakah itu menggunakan mesin atau hanya manusia saja dan sebagainya ya. Tapi kalau kita bicara DSS, Decision Support System, sebuah sistem ini sebuah istilah sebetulnya ya untuk merepresentasikan sistem yang dapat membantu mengambil keputusan. Sistemnya yang dimaksud adalah sistem berbasis IT ya. Jadi komponen DSS di sini makanya munculnya seperti ini ya. Ya, ini akhirnya jadi similar dengan yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kuliah kita ya. Ketika kita bicara data warehouse, kemudian business intelligence. Jadi ini pasti bersumber dari data. Ya gampangannya sebetulnya data di analitik ya itu untuk membantu kita menentukan keputusan terbaik, action terbaiknya apa. Data bisa internal and or eksternal. Di teknologi masa lalu, data ini biasanya bisa dikatakan hanya data terstruktur, structure data. Ya, termasuk selama ini kita bicara data warehouse. Data warehouse itu kumpulan data yang sudah dipilih dengan kriteria tertentu yang itu akan diperlukan untuk analitik pada akhirnya pengambilan keputusan. Tapi kalau bicara data warehouse, itu yang dimaksud biasanya hanya data-data yang terstruktur, structures data. Ya, nah data terstruktur bisa dilihat dari kacamata lain, apakah bersumber dari internal data atau eksternal. Kalau kita bicara masa lalu juga, ya itu pada umumnya data itu data internal, pada umumnya. Kalau sekarang barangkali perlahan-lahan makin balance ya, data eksternal itu lumayan banyak ya, terutama data eksternal yang unstructured. Ya, sekarang perusahaan mana yang mengabaikan perbincangan Twitter, ya, mana Facebook dan sebagainya? Karena customer atau calon customer mereka berbicara bebas di situ. Ya, misalnya membahas, wah sepatu merek itu, yang tipe yang itu nggak bagus. Sekali kehujanan dia langsung jadi bagaimana? Nah, apanya lepas misalnya. Itu kan mungkin dulu tidak pernah tahu ya, tidak pernah ada yang lapor, males lah urusan sepatu lemnya, solnya lepas, kehujanan, repot amat saya harus lapor gitu. Tapi sekarang cekrek foto, setelah itu saya kecewa nih dengan sepatu merek ini, wah kayak gitu kan. Jadi ini sangat penting ini ya, data eksternal makin lama makin banyak. Bisa juga data eksternal itu bukan hanya perbincangan tentang produk kita ya, eksternal yang sebetulnya tidak berhubungan dengan kita secara langsung atau bukan bisnis kita. Tapi itu kita harus perhatikan karena akan berkorelasi dengan perusahaan kita. Ya, siapa yang pernah terpikir bahwa perusahaan telekomunikasi dengan bank akan bersaing? Awalnya tidak kepikir ini di mana hubungannya. Setelah ada yang namanya e-money, baru, oh iya ya, bank mengeluarkan e-money, perusahaan telekomunikasi mengeluarkan e-money juga, ya jadi kompetitor gitu kan. Nah itu. Jadi banyak ya yang eksternal. Setelah itu adalah ini kotak besar ini, disinilah data mulai dikumpulkan sampai di analitik ya.
kurang lebih begitu. Ini disupport oleh computer based systemnya, ini processing sistemnya lah, computation power untuk analitiknya, ini untuk networkingnya ya. Jadi cara pandangnya seperti itu. Baik. Nah ini menarik nih ya. Jadi evolusi nih dari DSS ke AI. Nah kalau saya saya agak kurang sepakat nih dengan sumber buku ini ya. Jadi DSS bagi saya dan AI agak berbeda, binatang yang berbeda. Decision support system itu adalah sistem untuk membantu kita mengambil keputusan. Kalau AI memang bisa untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan, tapi AI lebih luas. Ya, AI itu adalah sebuah teknologi yang kurang lebih gampangannya bisa merepresentasikan kemampuan kognitif manusia dalam mesin. Ya, saya sering menghindari kata kecerdasan buatan supaya tidak confuse dengan smart system. Ya, karena dua-duanya di bahasa Indonesia digunakan pakai kata yang sama, cerdas, jadi bingung begitu ya. AI itu adalah kemampuan pikir. Kalau cerdas itu ya, solusi cerdas nggak harus punya kemampuan pikir, tapi ya lebih mirip cerdas itu lebih mirip cerdiknya si kancil gitu ya. Nah, kira-kira gitulah ya. Oke, terlepas dari itu, ini AI ya. Saya kutip dari buku aslinya ya, Evolution of DSS to AI ya, to AI begitu. Tapi saya kasih catatan tadi bahwa AI sebetulnya lebih ke artificial system yang merepresentasikan kemampuan kognitif dari manusia. Oke, jadi bicara mesin sistem untuk membantu mengambil keputusan, versi paling awal itu disebut atau diistilahkan DSS, Decision Support System. Itu bahkan ada sudah di tahun 70-an. Ketika 70 tuh PC belum ada. Ya, baru komputer-komputer besar yang hanya ada di perusahaan-perusahaan gitu. Kemudian tahun 80-an ini bergerak. Ya, awalnya tidak untuk eksekutif. Ya, kenapa ini harus dipisahkan? Decision support ini eksekutif. Ya, karena di awal kemampuan komputasi, kemampuan analitik itu masih very limited ya, sangat terbatas. Sangat terbatas sehingga istilahnya itu decision support system. Kemudian semua ingin, wah bagaimana nih kalau pimpinan juga ya high level manager bisa mengambil keputusan. Ini executive support system ya. Nah, ini harus nunggu waktu nih sampai kekuatan komputasi berkembang ya, kemampuan analitik nambah, makanya ini munculnya belakangan. Kalau di gampangannya ini 10 tahun kemudian lah. Walaupun similar ya, sistemnya gitu-gitu juga, hanya kompleksitinya yang naik, kompleksiti dari decision making-nya. Lalu masuk era BI and data warehouse atau enterprise data warehouse. Ya. Nah, ini lebih generik sebetulnya ya. Ini biasanya kalau kita bicara DSS, ISS itu sesuatu yang sudah dibuat sangat spesifik. Ini lebih general purpose ya untuk analitik apapun. Nah, jadi dari sini ke sini lebih ke general purpose-nya, dari business intelligence ke analytic and big data itu lebih ke dua arah sebetulnya, dua dimensi lah berubahnya. Satu, perubahan dari structure ke unstructured atau mix antara structures dan unstructured. Karena ini tidak dibuang strukturnya di sini ya, tapi bisa menghandle juga yang unstructured ya, itu big data seperti itu. Volumenya jadi besar, juga bervariasi, variety ya. Satu lagi kemampuan analitiknya yang berkembang makin banyak ini ya, terutama mulai mengadopsi sesuatu yang disebut artificial neural network. Nah, akhirnya
Nah, ini juga saya kurang ini nih istilah automations ya. Automation ini mungkin sebetulnya sudah ada istilah di sini ya. Nah, ini saya kira saya cenderung menggunakan istilah smart systems. Ya, yang sudah smart tuh yang sudah fully menggunakan teknologi ya. Nah, kami punya hasil riset lah gitu ya di ini sama-sama Pak Sono tuh di ruangan sana. Ininya grupnya disebut SCCIC ya. Nah, kami akhirnya bisa mengidentifikasikan bahwa yang namanya smart system itu tidak lain adalah decision making system tadi sebetulnya. Ya, decision support system lah. Jadi begini, ini hasil merge dari berbagai sumber, akhirnya ada kesamaan seperti ini persepsinya. Kalau kita bicara smart city, smart village, sebetulnya bisa digeneralisasi. It's smart system. Ya. Sensing, understanding, dengan proses utama analitik, sebetulnya hasil analitik kita gunakan untuk decision making and acting. Dan ini disupport oleh cognitive capabilities. AI itu di mana? AI bukan di sini, tapi di kognitifnya itu. Ya, AI-nya mau dipakai di sensing silahkan, di IoT-nya di mana, mau dipakai di analitiknya saja silahkan, mau dipakai di decision making-nya silahkan, ya. Tapi AI itu kognitifnya yang menggantikan kemampuan daya pikir manusia, begitu ya. Nah, kemudian ini juga blok ini bisa berkomunikasi dengan sistem-sistem lain sekarang, sangat dimudahkan. Ya, diantaranya dengan kesepakatan mengarah seluruh sistem menjadi komunikasi melalui API. Sistem boleh beda-beda, boleh platformnya gado-gado yang penting kita sepakat. Komunikasinya melalui standar API yang mana. Itulah sekarang yang terjadi seperti itu. Ya, oke. Nah, lalu kalau dilihat dari peran manusia dan teknologi, ya, ini sensing, analitik, decision making, and acting. Ini ya. Nah, ini sebetulnya terjadi perubahan nih. Di masa lalu, sistem ini lebih banyak yang, atau bahkan sebelum ada komputer, itu human intensive. Atau all human. Ya. Lalu, kemudian ada masa. Sebetulnya masa ini sudah lewat nih. Kita sudah mulai memasuki ini. Masa ini adalah masa di mana komputer dipakai di segala bisnis, tapi as a support systems. Bukan manusia digantikan oleh komputer, oleh aplikasi. Ya, sebagian aplikasi itu support manusia. Ya, nah sekarang itu kita sudah memasuki ini teknologi intensif atau smartest system. Ya, bisa semua teknologi ya tadi. Kalau saya sebut misalnya Tesla, oke, pencet auto drive, autopilot, saya sendiri belum pernah nyoba begitu ya. Nah, dilepas sudah mobil jalan sendiri. Hanya pasti nggak bisa kalau suruh jalan di simpang dago. Ya, yakin nubruk gitu ya, atau ditubruk motor gitu ya. Ya, ya ini sudah terbukti. Dan saya yakin ke depan akan semakin banyak sistem yang ini teknologi intensif, lebih banyak teknologinya. Disitulah kita punya problem baru. Ya, tenaga kerja jadi tidak dibutuhkan tenaga kerja di lapangan kerja yang lama. Karena itu berubah. Tapi di lain pihak muncul yang baru. Kebutuhan yang baru. Kebutuhannya apa? Dulu nggak pernah dibutuhkan data analis, data scientist, dan sebagainya. Nah, ahli AI, enggak kan? Ahli IoT dulu nggak ada yang cari itu. Apa juga nggak kenal. Sekarang yang dicari yang itu. Konon katanya jumlah kebutuhan itu lebih besar
dari yang di PHK. Jadi kalau yang di PHK 10 orang, itu 20 orang. Nah, jadi nggak usah khawatir. Tapi yang khawatir adalah orang yang di PHK tidak bisa belajar yang baru, kompetensi yang baru. Nah, itu jadi big problemnya di sana, bergeser ke sana. Ya, jadi bukan masalah jumlahnya, tapi ini ada kompetensi baru ya yang dibutuhkan. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Jadi untuk saat ini jawabannya tanggung jawabnya siapa? Nggak tahu atau nggak jelas. Ya. Nah, dan itu pertanyaan itu sudah masuk ke benak banyak orang. Ya. Makanya sekarang ada riset-riset ke arah AI governance, tata kelola AI. Nah, jadi itu nggak ada kan? Di zaman lama nggak ada. Sekarang juga kalau kita bicara formal belum ada formalnya. Tapi riset ke situ, prototipe, usulan gitu sudah ada. Tata kelola AI. Bahkan sebulan yang lalu gitu saya menguji satu ini tesis itu tata kelola AI. Ya, jadi memang ini akan jadi tantangan baru ya. Jadi kalau ini ke sini, nah, sebetulnya saya punya slide yang lain tapi di luar ini nggak saya masukkan. Ketika human intensive, kita mengenal ada istilah good corporate governance. Sebetulnya good corporate governance itu dengan kata lain human governance. Karena isinya good corporate governance itu adalah prinsip-prinsip tata kelola mengatur perilaku manusia. Betul nggak? Ya, di sini GCG-nya nggak hilang. Tapi ada plusnya. Ada apa? Ada COVID di sini. COVID itu apa? COVID itu apa? IT governance. Ya, menggovern, menata kelola IT, penerapan teknologi itu harus bagaimana? Termasuk security harus bagaimana dan seterusnya. Nah, di sini udah nggak cukup lagi. Ya, bisa jadi nanti suatu saat ya good corporate governance, human governance-nya hilang. Di sini yang perlu adalah IT governance, AI governance, saya nggak tahu juga IoT governance dan sebagainya. Ya, jadi jawaban saya nggak tahu dan setahu saya belum ada solusi totalnya. Tapi itu sudah menjadi perhatian atau concern banyak pihak. Ya, oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada, lanjut ya. What is BI? Business Intelligence. Ya, jadi biasanya ini berpasangan dengan data warehouse. Artinya gini, data warehouse itu kumpulan data, ya, tapi bukan copy paste lengkap data di dalam sebuah gudang data yang besar, ya. Gudang datanya besar, yes, tapi melalui proses apa? ETL ya, untuk diseleksi mana data-data yang perlu saja. Karena paling tidak ketika teknologi itu baru dimulai, itu terlalu besar datanya untuk bisa dimasukkan, kemudian untuk diproses, processing power-nya nggak akan cukup ya. Nah, ini biasanya data warehouse itu hanya menyimpan data-data yang sudah disiapkan ya. Tentunya buat apa? Buat dilakukan next-nya proses analitik yang tidak lain biasanya disebut BI ini, business intelligence ya. Kenapa disebut business intelligence? Nah, ini ada historinya sedikit ini ya. Business intelligence is an umbrella term ya that combines architectures, tools, databases, analytical tools, application and methodology. Lalu mana ya bagian yang ini it is like DSS, a content-free expression, so it's mean different thing to different people. Part of the confusion about BI lies in the flurry of acronym and buzzword. Jadi ini tidak jelas ini akronim atau sebetulnya hanya buzzword atau kata yang dikarang untuk menciptakan popularitas saja lah, gitu ya. Nah,
Saya lupa di bagian mana ya, tapi ada yang mengatakan bahwa ini sebetulnya ini oleh McKinsey atau apa ya, saya lupa. Jadi ada yang mengusulkan ini BI lalu dipakai. Seperti itu juga kan ya. IoT apa itu ada yang pertama ketika itu muncul ya sudah, wah ini kata hebat gitu kan ya. Nah, lalu dipakai oleh yang lain-lain akhirnya jadi populer itu. Ya, kalau kita bicara bisnis intelligence itu akan terkait dengan ini semua, ya. Ini mappingnya, keterkaitannya. Saya skip aja ya. Nah, ini ada di ini nih halaman ini ternyata yang menjelaskan historinya, ya. The term BI was coined by Gartner, bukan McKinsey ya tadi, maaf saya salah. Gartner Group di tahun 90-an. Ya, however, as the history in the previous section point out, the concept is much older. Jadi sebetulnya konsep ini lebih awal sudah ada. Istilah BI itu populer, konsepnya sudah ada. Ya, hanya ini jadi populer ketika dilontarkan oleh Gartner dengan istilah business intelligence. Ya, oke, kemudian, nah, bagaimana nih arsitekturnya? Nah, in very high level architectures, ya ini data source, kemudian ada staff yang bekerja melakukan proses ETL, kemudian ini masuk ke data warehouse. Nah, kemudian ada analitik, di sini ada business user, kemudian di paling kanan ini ada manajer atau eksekutif. Jadilah di sini DSS dan tadi ISS ya. Nah, kira-kira seperti itu. Arsitektur sedikit lebih teknis dari itu, akhirnya nyampe ke arsitektur yang sudah bosan kita bicarakan, ya, yaitu data source, ETL. Nah, ya gini-gini juga sebetulnya. Ya, ini bagaimana sekarang big data analitik. Secara prinsip masih bisa digambarkan dengan cara yang sama sebetulnya. Ada data source, hanya bedanya apa? Data source-nya structures, unstructures, bahkan semi-structures. Ya, ETL, nah ini agak beda ETL-nya. Ya, kalau di sini kita berorientasi pada penghematan. Supaya data yang masuk data warehouse tidak terlalu besar. Karena keterbatasan teknologi waktu itu. Sekarang, masukkan aja semua. Karena kita punya teknologi yang menyimpannya bisa, sangat besar, juga bisa juga memprosesnya very powerful. Jadi masukkan aja semua. Jadi ingin menganalisis di belakang nanti nggak ada masalah, datanya ada. Kalau data warehouse kan mulainya dari Bapak Ibu mau analisis apa? Oke, ETL-nya ini aja nih, karena yang perlu hanya itu. Kira-kira gitu. Ya, kalau big data, udahlah, nggak usah tanya. Cemplungin aja semua. Nanti baru ketika mau analisis apapun sepanjang datanya memang ada di kita, ya itu ada di data warehouse, atau sekarang istilahnya kalau sudah ini jadinya data lake ya. Nah, itu. Tapi similar. Fungsinya similar. Ya. Oke. Next. Analitik bisa dibagi menjadi deskriptif, hanya menjelaskan, memperlihatkan apa yang sudah, ya. Lalu prediktif, ada aspek meramal ke depan, ya, artinya sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana bisa menganalitik deskriptif? Karena menggunakan teknologi artificial intelligence, machine learning yang belajar dari data masa lalu. Ya. Lalu ini ditambah dengan kemampuan real action, ya, yang preskriptif. Ini silakan nanti dibaca, ya, untuk memperkaya pemahaman kasus. Nah, sekarang kalau tadi data warehouse berubahnya menjadi data big data analitik ya, data lake, big data analitik gitu. Tapi kalau spesifik analitiknya tanpa melihat teknologinya apa,
ini ada pergeseran. Kalau dulu memang orientasinya analitik. Kalau sekarang diperluas ini. Walaupun ininya core-nya analitik ya. Tapi istilah yang sekarang populer itu adalah data science. Data science. Nah, ini bukan semata-mata istilah, tapi memang ini karena perkembangan ini ya, perkembangan coverage-nya. Yang dulu hanya berorientasi menyajikan atau melakukan analitik lalu menyajikan, data science punya perspektif yang lebih luas ya, sehingga ya sekarang yang dicari-cari itu data analis bisa dicari, tapi yang lebih dicari itu data scientist ya. Ini responsible for predictive analysis, statistical analysis, and use of more advanced analytic tools and algorithm. Jadi ini dikatakan deeper knowledge ya. Banyak yang menggambarkan atau merepresentasikan ya, data science itu apa sih sebetulnya isinya ya. Nah, ini gabungan dari mathematics and statistics ya, kemudian computer science, kemudian business domain knowledge. Jadi yang ininya tetap, yang ininya disesuaikan dengan. Saya mau menerapkan data science untuk apa? Finance. Ya, berarti yang dimaksud yang hijau ini finance. Saya mau menerapkan data science untuk transportation. Ini transportation berarti yang dimaksud gitu. Tapi yang ininya tetap sama. Ya. Nah, itu kira-kira data science. Semua orang sekarang pengen jadi data scientist ya. Kalau punya capabilities yang bisa dibuktikan, wah di CV mungkin paling atas tuh disebutnya data science ya, karena itu mungkin laku untuk dijual. Analytic in retail value. Jadi ini case saja, contoh ya, contoh bagaimana analitik itu sebetulnya bisa dilakukan di berbagai titik. Selama ini analitik manusia itu kan melelahkan ya, kita menganalitik takut salah, ya harus teliti, apalagi kalau datanya banyak dan sebagainya. Sehingga analitik itu biasanya hanya dilakukan di titik-titik yang tidak terlalu banyak. Kenapa? Nyari analis juga memerlukan cost, ya. Membayar analis akan memerlukan salary yang lebih besar, ya. Oleh karena itu analitik itu tidak banyak. Karena sebetulnya banyak yang memungkinkan di analitik. Ya, yang memungkinkan di analitik. Nah, kalau digunakan teknologi. Nah, ini contoh nih. Kita punya satu value chain ya, dari vendors, kemudian ada proses planning, merchandising, buying, warehouse and logistik, kemudian multi-channel operation sampai customer. Ini contoh-contoh berbagai analitik yang bisa dilakukan di berbagai titik. Yang mungkin tanpa teknologi, orang milih-milih. Oh, perlu nggak analitik ini? Nggak usah lah, repot kamu nanti mengerjakan yang lain aja. Yang ini nggak perlu, yang ini. Oh, yang ini perlu. Nah, gitu. Tapi sekarang dengan semua di-automate dengan teknologi, perlu nggak ini? Kayaknya perlu semua deh. Tinggal pilih aja, klik, muncul. Atau di-set notifikasi. Ya, ini dalam kondisi apa harus keluar notifikasi. Sehingga semua santai kerjanya manusia. Ya, hanya panik ketika ada notifikasi. Gitu kan? Wah, ini penjualan menurun nih. Wah, ini stok gandum hilang nih karena ada perang di Ukraina, gitu kan? Nah, kayak gitu. Gitu aja ininya, ya. Jadi manusia hanya mengambil keputusan yang very strategic, very high level, gitu. Ya, ini lanjutan dari yang tadi, tapi dalam bentuk deskriptif ya. Ini ada misalnya ini analytic application tadi, apakah di bagian inventory optimization, apakah di bagian price elasticity, di bagian ini, di bagian ini, di bagian ini. Ya,
Nah, ini business questionnya. Which product have a high demand? Ya, which product are slow moving or becoming obsolete? Coba kalau tanpa teknologi, ya, apa mau kita setiap saat? Which product have high demand? Wah, repot Pak. Udahlah, nanti kita survei aja 6 bulan sekali. Gitu. Ya, kalau sekarang pakai teknologi, ini everyday. Barangkali kita bisa melihat itu. Terus kita define. Ketika ini growing, udah biarkan aja. Tapi ketika decline, set notifikasi ke kita, gitu kan? Nah, udah tinggal gitu aja ini. Semuanya bisa dilakukan by mesin. Jadi kalau dipandang dari bisnis, ini kompetisi akan makin dahsyat, kompetisi bisnis. Karena bayangkan setiap perusahaan melakukan berbagai analitik yang ini. Jadi nanti akhirnya perang analitik ya, luar biasa ini. Akan itu yang terjadi. Manusianya nonton aja akhirnya, seperti nonton sepak bola kan, bolanya kemana gitu. Ya, ini juga case, nanti lihat aja lah, saya nggak bahas. Ya, next, convergence of analytic and AI. Analytics process, historical data using statistical, management science, and other computational tools to describe situations, to predict result including forecasting. Kalau forecasting berarti sama dengan predictive analytic, and to propose recommendation for solution. Itu ini harusnya preskriptif nih. Ya. The emphasis is on statistical management science and other computational tools that help analyze historical data. Nah, jadi kalau bicara analitik sebelum era AI, sebetulnya ini lebih ke tools atau proses untuk tadi melakukan berbagai hal yang disebutkan di sini. Ya, di lain pihak AI, artificial intelligence, on the other hand, also use different tools, but its major objective is to mimic the manner in which people think. Nah, jadi ini mimik, menirukan ya, menirukan cara manusia berpikir. Itu, ya, AI itu bukan hanya analitik. Ya, termasuk kemampuan pikir itu analitik gitu kan. Nah, manusia kalau menganalitik itu berarti menggunakan kemampuan pikirnya kan. Nah, ini sama jadinya. He learn, reasons, make decision, and solve problem. The emphasis here is on knowledge and intelligence as major tools for solving problem rather than relying on computation, which we do in analysis. Jadi kalau di sini lebih banyak fokusnya analitik proses, analitik sebetulnya maksudnya ini analitik tradisional, analitik non AI, lebih banyak komputasi. Analitik non AI itu menggunakan statistikal sebetulnya. Walaupun statistiknya bukan statistik sederhana, statistik yang very powerful begitu. Tapi kelasnya statistik sebetulnya, kategorinya ya. AI di lain pihak ini. Nah, ini AI punya kemampuan juga untuk learning, terutama belajar. Ya, ini yang akhirnya disatukan menjadi bagian atau engine di dalam analitik, sehingga ada analitik yang berbasis AI itu punya kemampuan di luar analitik tradisional sebelum menggunakan AI. Kira-kira begitu, ya. Nah, lalu ini tambah dahsyat lagi. Nah, jadi kita memang tambah pusing, harus belajar terus. Kalau enggak kita jadi orang apa ya? Orang blow on gitu, ya. Nah, jadi tadi analitik AI. Sekarang AI dan big data. Apa kaitannya AI dan big data? Ya, kalau AI saja berkembang, big data tidak berkembang, mungkin AI nggak akan sepopuler sekarang. Bahkan AI itu ada dikatakan ada masa
apa ya, tidak berkembang atau ya kejenuhan atau ya winter. Jadi kayak musim dingin kan orang lebih banyak di rumah gitu, mengurangi aktivitas begitu ya. Nah, itu AI ada masa seperti itu. Ketika apa? Ya ketika gampangannya ketika computation power belum cukup untuk menjalankan ide-ide AI. Ya sehingga udahlah cuma. Ya, saya tuh dulu waktu saya S2 itu menerjemahkan antar bahasa menggunakan pendekatan artificial neural network. Itu hanya berapa puluh kalimat aja. Komputer saya 2 hari, 3 hari harus ditunggu sampai keluar hasilnya. Ya, jadi kalau kita bicara data yang very big, lupakan. Ya, nah ini di sini. Jadi AI itu ini mulai boost, mulai tumbuh luar biasa. Itu di era sekarang. Ya, atau 10-15 tahun terakhir. Kenapa? Karena meledaknya bareng dengan big data. Dengan AI, sebetulnya ada satu lagi sih, tidak hanya big data ya. AI, data yang big tersedia, kemudian ada teknologi computation-nya. Ya prosesor power-nya, juga storage capacity. Ya, jadi ini harusnya 3 ini idealnya. 3 itu inilah membuat jadi meledak. Ya, kira-kira seperti itu. Ledakan itu ditambah lagi big data-nya dari mana sumbernya? Wah, itu dari sosial media, dari IoT. Jadi nyambung semuanya, tidak terpisahkan. Jadilah revolusi industri 4.0 itu. Jadi susah kalau 4.0 disebut, ini teknologinya yang mana? Wah, banyak teknologi yang saling terkait yang menyebabkan lahirnya 4.0 itu ya. Baik, ini contoh. Karena singkat ini saya bahas sedikit ya. MetLife is a Canadian-based global insurance. Jadi ini perusahaan asuransi. Singkatnya menerapkan AI ya, dan mengolah data-data masa lalu sampai yang terakhir. Akhirnya ini mendapat benefit tracking incidents. Machine learning bisa indicate spending failure ya, expediting the execution of underwriting policies dan sebagainya. Ya, jadi ini banyak sekali. Ya, sebetulnya unlimited. Unlimited dalam pengertian gini, sesuatu yang dulu selalu dipikirkan manusia dalam bekerja, itu pada dasarnya memungkinkan, di AI-kan. Ya. Oke, saya kira ini halaman terakhir. Silakan nanti ya. Cari satu kasus penerapan BI atau DSS berbasis AI atau machine learning dan data warehouse atau big data. Jadi boleh yang mikirnya structures, unstructures boleh. Di dalam suatu perguruan tinggi. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan academic improvement. Nah, coba ngelamun aja, ngebayang-bayang lah. Kira-kira Pak WRAM, Pak Jaka Sembiring itu tiap harinya melototin apa nih supaya ITB ini makin bagus. Nah, jadi buat list. Wah, pasti Pak Jaka harus menganalisis ini. Oke, kalau gitu usulkan. Bikinkan, pilih satu aja lah. Ya, buatkan ini diagramnya bagaimana. Supaya bisa menjelaskan, wah ini kan bisa pakai. Salah satunya pernah dikerjakan oleh anak S1 sih. Prediksi DO. Ya, jadi dilihat ini semester 1 nilainya bagaimana, semester 2 nanti sampai titik tertentu, nah itu notifikasi nih ke walinya. Ini bahaya nih. Harus dipelototin, kalau enggak berpotensi DO gitu ya. Nah, ini contoh analitik seperti itu. Ya, sekarang silakanlah bebas, boleh mikir apapun. Simpel aja, 1 halaman lah, enggak usah. Saya hanya mau melihat aja idenya apa. Ya. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan? Sudah? Ya, kalau sudah, saya kira saya mau pulang kalau begitu. Ya, sampai ketemu minggu depan ya, Rabu depan. Selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ngeset dulu presensi Pak.